musim lalu nih, ya sobat halftime break, itu yang namanya Real Madrid 3 kali El Clasico sama Barcelona menang terus. Menang Dua semua. kali di La Liga, 1 kali di Super Cup. Musim ini yang katanya akan menjadi musim terakhirnya Ancelotti. Udah 3 kali kalah aja sama Barcelona. Kemungkinan bisa jadi 4. Iya nih. Ya kan? Ini menurut gue ya, ini menjadi keberhasilan yang baik ya buat Barcelona sebagai pembuka jalan mereka untuk treble. Karena tengah pekan mereka akan menghadapi Inter Milan. Oh iya, Ya benar. kan? Inter Milan yang Di mana kondisinya Inter Milan lagi? ya yang tadinya mau treble nih kayaknya jadi trouble gitu ya kan Inter Milan nih. Aduh, 3 kali kalah beruntun, Dev. Karena gini, Inter Milan nih lagi nggak tahu kenapa soak 3 pertandingan terakhir kalah, nggak bisa nyetak gol. Iya sih benar. Iya kan? 0 gol ya. Iya, Peluangnya tapi banyak loh kemarin itu. Peluang apalah artinya banyak, MU juga banyak peluang kalau ngomongin di Liga Inggris ya kan, tapi ya kan iya. 4 kali pertemuan Liverpool dengan Spurs, Liverpool bisa nyetak 15 gol ke gawang Spurs. Gila, seberapa ayam tim ini gol. Golin terus ya kan, kacau. Kan di Chelsea itu ada 2 kalau nggak salah pemain yang nolak Liverpool di awal musim kemarin kan, di jendela transfer kemarin ada Moises Caicedo sama Romeo Lavia ya. Maksudnya cukup menarik tuh, maksudnya gimana nih lo kemarin ditawarin sama Nggak Liverpool? Perlu nyesel lah, emang kalau gua lihat permainan mereka bersama Chelsea musim ini emang bagus. Ya itu kan. Untung dia nggak masuk Liverpool, nggak cocok. Maksudnya? Nggak cocok style mainnya kalau sama Liverpool. Kenapa nggak cocok? Ya menurut gua nggak cocok. Liverpool timnya jago. Pekan kejuaraan terjadi di akhir pekan kemarin. Maksudnya apa? Pekan kejuaraan. Ada yang udah juara kemarin, Bang DJ. Iya. Pekan kejuaraan ya. Betul. Jadi ada 2 turnamen yang sudah fix untuk juara di akhir pekan kemarin, dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini bersama gue Dave Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay. Enggak, gue mau nanya nih. Nih si Aldo undangannya ada apa enggak sih? Maksudnya? Diundang nggak sih datang? Masa sibuk itu deh? Lumayan ya. Lebih sibuk dia dari gue. Masih loh. Ya berarti buat datang lagi dong, Do. Buat Mas Aldo berarti ditunggu sesegera mungkin untuk bisa datang lagi ke halftime break ya. Kalian bisa mungkin komen-komen nanti di bawah untuk ayo Mas Aldo datang lagi atau ini buat ini. Dia sibuk banget soalnya memang. Jangkar paling depan. Betul. Ya kan? Betul. Urusan bawa sponsor, ya kan? Ya kan? Oke. Udah ada kemarin sudah 2 ini ya Bang DJ. Jurgen Klopp. Ya, itu juga la. Ya. Itu dari tanah Inggris, terus dari tanah Spanyol ternyata Piala Raja ya. Piala Raja Copa del Rey sudah dijuarai oleh Barcelona. Betul. Ya. Dan kita mau bahas 2 match itu dulu Bang DJ. Ya, nanti kita bahas jembatannya adalah ke semifinal Liga Champions. Ke tengah pekan yang nanti. Akan bergulir tengah pekan. Betul. Ini. Ya. Ini ternyata trofi yang dimenangkan, maksudnya Copa del Rey ini Barcelona paling banyak ya Bang di trofinya ya? Ya kan kemarin gue udah ngomong. Kalau Real Madrid Raja La Liga. Iya, oh iya artinya benar. Kalau ngomongin jumlah trofi yang dimenangkan Real Madrid di La Liga, mereka yang terbanyak di Spanyol. Iya. Tapi kalau ngomongin Copa del Rey, itu Barcelona. Kemarin gelar ke-32. Setelah Barcelona bukan Real Madrid. Masih ada Athletic Bilbao yang kalau nggak salah 24. Ya kan? Lu bisa baca di harian Kompas tuh waktu itu sebelum final. Athletic Bilbao kalau nggak salah 24, Madrid 20. Jadi kemarin Barcelona dan Madrid itu kalau Madrid juara gelar ke-21, kalau Barcelona dan akhirnya juara itu gelar ke-32. Ya kan? Jadi itu kan laga Minggu pagi, Dev. Kan kita udah bilang nih laga bakal panjang nih. Bener, kejadian kan? Kejadian panjang. Gue itu mau gereja itu kan, gereja gue kan ke Rawamangun. Gue berangkat jam 5 pagi, harus itu belum kelar. Iya, belum memang. Belum kelar. Belum. Tapi ya sebenarnya kalau kita nonton final itu Madrid tuh nggak jelek. Babak kedua justru. Ketika Mbappe masuk, baru setuju gue. Iya. Babak pertama. Pertanyaan pertamanya kan, kok Mbappe
main dari nggak bangku starter. cadangan Iya. ya. Menurut lo kenapa ya? Sakit perut kali gilang laga ya, nggak tahu ya. Kalau gue bilang Ancelotti mau nggak sakit perut. Nggak takut ya lo. Dia kan pemain andalan. Iya. Dia kan dibeli musim ini Tapi untuk kalau gue lihat patternnya Ancelotti memakai formasi 4-4-2 diamond itu, di mana 4-4-2 diamond itu dipakai di musim lalu sama dia. Nah, gue rasa Ancelotti salah naro salah naro momentum lah untuk masang formasi kayak begini gitu. Maksudnya kalau emang Ancelotti mau masang formasi 4-4-2 diamond yang dia pasang di musim lalu ini, harusnya di beberapa match dia udah melakukan itu, tapi dia baru masang formasi itu di final di match krusial melawannya Barcelona pula gitu, dan gue bilang itu blunder. Tapi enggak lah, waktu Madrid kalah 4-0 di pertemuan pertama di La Liga, kan Rodrigo nggak main. Iya. Kalah juga kan. Iya kalah juga. Artinya kalau lu mau bilang 4-4-2 diamond kayaknya udah dipakai juga deh. Cuma Mbappe dalam 2 kali kesempatan berhadapan dengan Barcelona itu selalu main starter. Nah kemarin sebenarnya gue jadi pertanyaan itu. Waktu starting line up muncul, kok Mbappe? Makanya gue pikir tuh ini kenapa ya? Tapi gue bicara tentang ini strategi. Karena begitu babak kedua dimulai kan langsung main, langsung masuk kan dia. Tapi yang diganti Rodrigo. Iya. Iya kan? Karena Rodrigo pun di beberapa match ya fair aja Bang DJ, emang nggak belakangan memang lagi nggak kelihatan, nggak perform, ya. nggak seperti Rodrigo yang kita tahu ya. Nggak usah Rodrigo deh, Vinicius juga kan sama aja kalau gue bilang. Bahkan udah bukan di match ini, di kemarin belakangan terakhir juga memang begitu. Lagi nggak perform, nggak kayak tahun lalu lah kasarnya gitu. Jadi maksudnya di Ancelotti pun ketika pemain yang dia andalkan dari kualitas individunya lagi nggak keluar, yang mau nggak mau dia menerapkan sistemnya dia, yaitu 4-4-2 diamond itu. Dan sebenarnya hampir berjalan tuh ketika makanya kan babak kedua. Iya. Skor 2-1. Gue yakin waktu skor 2-1 itu pendukung Barcelona tuh udah gila. Ini musim ini baru ini mimpin itu yang namanya Real Madrid tuh 2-1. Waktu yang menang 5-2 juga sempat 2-1 juga. Sempat Madrid unggul 2-1 ya. Iya. Mau copy paste gagal lagi. Gagal lagi. Tapi golnya lama itu. Gol penyeimbangnya. Iya, golnya lama benar. Dev, yang gue perhatiin ya, ada satu hal yang menjadi benang merah yang gue lihat dalam pertandingan Barcelona lawan Real Madrid. Lepas Madrid sebenarnya bermain cukup baik di babak kedua. Iya, lebih baik lah. Tapi memang mereka itu punya celah yang akhirnya itu menjadi malapetaka buat mereka, terutama ketika pemain Barcelona sudah mulai memasuki lini pertahanannya Real Madrid. Kalau kita lihat golnya siapa yang pertama? Pedri. Kemudian Konde gitu kan. Itu kan sama itu. Bagaimana pemain Barcelona bisa dengan leluasa menghadirkan tembakan yang strike keras terarah ke gawangnya Thibaut Courtois gitu. Kayak nggak ada pemain Madrid yang berusaha memblok, mendekati pemain Barcelona. Kelihatan banget. Dan itu sebenarnya beberapa kali. 2 yang jadi gol. Kalau yang gue perhatiin dalam laga itu, ya kurang lebih seperti itu. Ya itu pure cara bermain Madrid ya memang seperti itu Bang DJ. Maksudnya di gol pertama itu gue sempat lihat salah satu rekaman dari fancam dari tribun itu kan bloknya dari Pau Kubarsi, terus De Jong atau siapa gitu langsung Pedri juga ngasih bola long ball ke Lamine Yamal. Semua pemain Madrid belakangnya tuh terkonsentrasi ketarik di situ. Nah sementara Bellingham terus juga Vinicius nggak turun. Pedri lari sendiri. Enak banget. Balikin belakang gitu. Itu golnya enak banget tuh. Enak banget gitu kan. Iya. Keren itu. Terus yang kalau Jules Koundé emang kan itu kesalahan dari Brahim Diaz kan, dia nunggu bolanya. Ya tapi kan ada jarak kalau dilihat dari bagaimana kehilangan bola itu kok nggak ditutup kan ruangnya. Ruang tembak. Nah gue nggak ngerti apakah itu juga ya Toni Kroos, yang kalau ada Toni Kroos tuh sebenarnya backup di lini tengah itu dalam masa transisi menyerang ke bertahan juga sebenarnya
lebih cepat gitu loh. Gak ada yang ordinir, gak ada yang Gak ada general lapangan tengah iya, yang ini gak ya. ada. Makanya ya Madrid bisa menyalurkan atau mendistribusi bola ke depan. Cuman bagaimana dia ngatur tempo, ngatur serangan yang ngatur semuanya pola permainan mereka itu yang nggak ada. Itu Iya. yang belum ditemuin dari pergi Toni Kroos gitu. Itu Iya. dari sisi Real Madrid. Dan kemenangan yang membuat Hansi Flick tetap sempurna, Div. Kalau ngomongin turnamen. Final ya. Iya, kalau dia benar. udah ke final, ini kan ke-8 kayaknya. 100% mereka. Ke-8 benar. Iya kan? Iya. Dan 100% menang. Lu bayangin ya, musim lalu nih, ya sobat halftime break, itu yang namanya Real Madrid 3 kali El Clasico sama Barcelona menang terus. Menang terus, menang semua. 2 kali di La Liga, 1 kali di Super Cup. Iya. Ya kan? Di Super Cup menang 4-1, gue inget tuh Vinicius Junior hat-trick kalau nggak salah. Waktu itu. Musim lalu dia juara La Liga loh, Real Madrid. Real Madrid. Iya. Juara Liga Champions. Iya, double benar. Double kan? Copa del Rey-nya enggak, iya. Copa del Rey-nya enggak. Tapi dia juara Super Cup. Terus terakhir juara masuk musim ini kan dia juara apa namanya Super Cup Eropa. Iya. Dan juara International Cup kan? International Cup belum. Enggak, yang sebelumnya. Oh iya. Yang edisi sebelum yang nanti bulan Juni kan? Kan juara juga. Juara juga. Musim ini yang katanya akan menjadi musim terakhirnya Ancelotti. Udah 3 kali kalah aja sama Barcelona. Kemungkinan bisa jadi 4. Iya nih. Ya kan? Liga Champions terhenti di perempat final. Copa del Rey terhenti 16 besar. Copa del Rey masuk final, sorry. Super Cup kalah. Iya Kan? final. Ya udah itulah. Jadi apa yang kita harapkan dari Madrid tinggal La Liga. Iya. Dengan kontrol tidak di tangan mereka. Benar. Selisih 4 poin dan masih ada itu kan El Clasico di lagi. kandangnya Barcelona lagi kan. Minggu ini main, minggu depan berarti. Iya. Akhirnya. Jadi ya Barcelona sih ini menurut gue ya ini menjadi keberhasilan yang baik ya buat Barcelona sebagai pembuka jalan mereka untuk treble. Karena tengah pekan mereka akan menghadapi Inter Milan. Oh iya, Ya benar. kan? Inter Milan yang Di mana kondisinya Inter Milan lagi? ya yang tadinya mau treble nih kayaknya jadi trouble gitu ya kan Inter Milan nih. Aduh 3 kali kalah beruntun, Dev. Iya. Gue nggak ngerti 3 kali kalah beruntun sama Bologna kalah, sama AC Milan kalah, sama Roma kalah. 3 kekalahan yang membuat peluang untuk meraih gelar domestik tuh ya kalau Coppa Italia udah hilang. Liga Italia sekarang udah kalah 3 poin sama Napoli dengan sisa 4 pertandingan, kontrol di Napoli. Udahlah, menurut gue sih ya do the best aja. Soal sisanya iya kan? Udah mau ngomong apa? Nah, tinggal berharap di Liga Champions. Iya. Cuma menghadapi Barcelona yang menurut gue Barcelona sekali lagi ini lebih diunggulkan, Dev. Iyalah. Untuk semifinal Liga Champions dengan cara mereka main seperti itu. Walaupun sekali lagi ya, buat gue yang pendukung Inter, gue berharap pemain Inter bisa bangkit, terutama lini pertahanan. Paling enggak ya perlu banget konsentrasi tinggi untuk bisa menghadang tim Barcelona nanti di semifinal leg pertama. Gila lu, Lamine Yamal, nggak ada Lewandowski, Ferran Torresnya bener kan? jago begitu mainnya. Gol penyimbangan kemarin Ferran Ya Torres juga. udahlah, menurut gua bawa pulang hasil imbang dari kandang Barcelona itu udah baik. Karena gini, Inter Milan ini lagi nggak tahu kenapa soal 3 pertandingan terakhir kalah, nggak bisa nyetak gol. Iya sih bener. Iya kan? 0 gol ya. Iya. Peluangnya tapi banyak loh kemarin itu. Peluang apalah artinya banyak, MU juga banyak peluang kalau ngomongin di Liga Inggris ya kan, tapi ya kan. Lagi. Iya. Tapi sebelum detail ke situ, Liga Champions mau terbang dulu ke yang Inggris habis juara juga di Inggris. Sebenarnya pialanya belum dikasih, cuman dari hasil kemenangan Liverpool melawan Spurs semalam dengan skor 5-1 itu ya akhirnya menjadi penanda bahwa ya juara Premier League sudah dipastikan untuk Liverpool. Iya. Gitu. Dan menurut gua kalau kita flashback lagi ya, Arne Slot ya. Karena tadi gue bilang dengan Jurgen Klopp 19 Mei kalau nggak salah 2024 di perpisahannya Jurgen Klopp kan Chan untuk Arne Slot, ya kan? Betul. Kemudian kemarin 343 days kemudian. Ya, 27 April. Ya. Almost a year lah. Almost a year. Tapi ya memang Dave, ini Arne Slot ya di musim perdananya udah kayak jadi legenda buat Liverpool. Iya kan? Iya benar. Arne Slot tuh terakhir kalau gue baca datanya hidupnya dia
terakhir main atau gantung sepatu jadi pemain itu terakhir MU juara Oh 2013. 2013 berarti ya? 2013. Iya. Habis itu dia jadi berusaha untuk belajar kepelatihan, dia pelatih, sempat jadi pelatih Cambuur, terus AZ Alkmaar gitu ya Iya, di iya. Liga Belanda. Ada divisi. Kemudian pindah ke Feyenoord musim 2021-2022. Dia membawa Feyenoord ke Liga Konferensi final, kalah sama AS Roma, ya kan? Semusim berselang dengan budget yang minim, yang lebih minim dari Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Feyenoord jadi juara Eredivisie. Musim selanjutnya meski tidak bisa mempertahankan gelar karena hanya runner up, tapi masih dapat KNVB Beker juara Piala Belanda. Piala Belanda ya. Baru dia pindah ke Liverpool. Jadi ya ini suatu hal yang luar biasa, Dev ya. Kan kita sama-sama udah tahu lah, kita sama-sama sering ngobrol. Siapa sih pemain baru yang datang di zamannya dia? Ada, cuman gak dimainin juga. Chiesa kan. Chiesa masuk juga udah pertandingan ketiga. Liverpool udah menang dari Ipswich 2-0 dari Brentford. Abis itu lebih banyak cedera juga. Iya. Ya tetapi dia menyempurnakan apa yang sudah diberikan pondasinya oleh Jurgen Klopp. Yang bahasa kita adalah adaptif dengan skema permainan lawan. Iya kan. Dan ya ini kemenangan 5-1 kemarin lawan Spurs merupakan pembuktian ya bahwa ya ginilah caranya Liverpool untuk juara. Walaupun kemarin kan sempat kebobolan dulu kan. Iya. Golnya Solanke. Anfield terdiam kalau kata komentator itu kan. Tapi kan nggak lama. Dan lagi-lagi ya yang nyetak gol pemain-pemain keren semua loh. Luis Diaz, McAllister, Salah juga, hitungannya brace kan, walaupun Udogie bunuh diri. Bunuh diri kan? Itu bunuh diri kayaknya deh. Soalnya kalau lihat top jumlah golnya tetap. Oh tetap ya? 28 kayak gitu. Jadi ini tribut banget buat Arne Slot di musim perdana. Jurgen Klopp kan di musim perdana nggak. Iya dia kan ngeberesin sisa-sisa ya. Bener. Artinya di musim perdana dia bisa juara. Ini mengulang apa yang ditorehkan sejumlah pelatih sebelumnya di Premier League. Iya. Seringnya tuh di Chelsea kalau gue lihat datanya kan. Jose Mourinho 2004 ya. 2004. Terus Carlo Ancelotti 2010. Iya, terus juga di 2014 kan balik lagi musim pertamanya Jose Mourinho balik lagi ke Chelsea tuh. Iya, tapi nggak usah dihitung lah kan musim perdana di Premier League maksudnya. Oh, perdana berarti sama Pellegrini Manchester City. Antonio Conte. Ya kan? Benar. Sekarang Arne Slot, orang Belanda. Pelatih Belanda, kaptennya juga Liverpool, Virgil van Dijk ya. Iya. Timnas kita pelatihnya Belanda juga ya. Ya kali aja ada. Iya kan nyerempet dikit keberuntungan. Iya. Tapi yang lo lihat kemarin gimana sebenarnya? Atau lo mau ngeliat bahas bagaimana dengan Liverpool juara ini? Ya kita udah banyak lah sering ngobrol. Iya udah sering ngobrol. Cuman kayaknya bakal seru deh kalau Spurs bisa cetak 2 gol kemarin gitu kalau gua. Cuman walaupun tetap Liverpool bisa ngebalikin keadaan, emang ya inilah hasil yang kita tahu dari Spurs ya. Mau kita percaya mau ngarep kayak gimana pun ya tetap aja nggak bisa nih. Enggak, cuman poin gua emang mau nahan seri pun Liverpool kan udah terhitung udah juara gitu. Artinya kalau Liverpool tertunda Spurs harus menang. Iya ya kan? Ya itu sama aja ngebayangin MU enggak deh, enggak usah deh. Ya. Udah. Ya. Tapi musim ini, Dev, Spurs tuh habis loh dibantai sama Liverpool. Mereka 4 kali ketemu ya. Memang pernah Spurs menang sekali. Yang di leg pertama semifinal Carling Cup ya namanya ya. Carabao Cup. Ya kan? Kan menang Spurs 1-0. Oh iya benar. Tapi kan selebihnya kalah 3-6, kalah 0-4. Kalah 1-5. Jadi 4 kali pertemuan Liverpool dengan Spurs, Liverpool bisa nyetak 15 gol ke gawang Spurs. Gila, seberapa ayam tim ini golin terus ya kan, kacau. Iya, tapi kan emang musim musim paling gila sih buat Spurs lah. Iya, terus juga menatap pertandingan semalam ya kayaknya udah dipastikan Liverpool yang akan menang gitu. Dan ini pestanya kan di depan sendiri ya. Publik sendiri kan. Publik mereka dan ini gelar ke-20. Dan kalau catatan yang gue baca nggak salah, gue omongin nih, ini udah 47 trofi mayor Liverpool. Total berarti? Total.
Ya memang udah sedikit demi sedikit menjauhi MU. MU baru 44 ya, ya Kang Iwan ya, baru 44 kan. Walaupun gelar liganya sama, Sama, iya, iya. 20. Tapi sekarang fans Liverpool, kita liganya sama nih. Champions lu berapa? Ya elah, setengahnya. Gila. Tapi ini menarik sih. Yang menariknya sebenarnya itu tadi. Moga-moga MU lolos ke Liga Champions Iya, musim iya, depan. Gue masih pengen rivalitas supporternya rame ya kan untuk ya tetap ada kebanggaan lah. Benar, Ya, benar, benar. Spurs sudahlah nggak usah di ini. Jadi Tapi, ya, tapi Dev gini Dev, ah, kalau juara emang udah pasti Liverpool, iya. ya kan? Ini kan Liverpool masih ada 4 pertandingan. Mm-mm. Chelsea, Arsenal, Brighton, satu lagi Crystal Palace. Crystal kalau Palace, nggak salah. benar. Itu Guard of Honor mulai dari Chelsea besok. Iya. Hah? Oh, iya. Kasih tahu dong sama Enzo Maresca yang rapi barisannya gitu. Liverpool tim juara deh gitu. Gue belum sempat ini ya apa namanya lihat soalnya yang gue concern tadi baca-baca sedikit ini Bang DJ beberapa pemain yang kan di Chelsea itu ada 2 kalau nggak salah pemain yang nolak Liverpool di awal musim kemarin kan di jendela transfer kemarin ada Moises Caicedo sama Romeo Lavia ya maksudnya cukup menarik tuh maksudnya gimana nih lo kemarin ditawarin sama Nggak perlu Liverpool nyesel lah emang kalau gua lihat permainan mereka bersama Chelsea musim ini emang bagus ya itu kan untung dia nggak masuk Liverpool, nggak cocok. maksudnya Nggak cocok style mainnya kalau sama Liverpool. kenapa nggak cocok? Ya menurut gua nggak cocok. Liverpool timnya jago. Oh Iya gitu. kan, ini mainnya, ya kan, menurut gua ya, fans Chelsea hadir nih, ya kan, nah, ya maksud gua, ya tapi, ya gitulah. Iya. Nah itu, tapi Chelsea berat loh bro, ngomongin ke Champions. Liverpool, Newcastle, MU, Nottingham Forest. Ikhlas ya? Ikhlas Ikhlas udah. kayak. Gue dari episode sebelumnya udah bilang, Ikhlas. maksudnya jangan kaget dan siapin aja kalau misalkan Chelsea udah nggak masuk zona Eropa Iya. itu. Nah yang menariknya nih Dev, sorry, kan tadi Liverpool masih ada 4 pertandingan. Iya. Yang gue tunggu adalah Mohamed Salah. Mohamed Salah kan udah 28 gol, udah 28 Oh iya gol. benar. Bisa nggak dia Nambahin minimal lagi tuh. menyamai torehan jumlah gol yang dia buat di musim perdananya bareng Liverpool? Waktu itu dia 32 gol. 32 benar. Ya kan tinggal 4 gol lagi. Kalau 1 gol setiap pertandingan kan Iya benar sih. bisa benar. 3-2. Masa Iya. lawan Chelsea dia nggak bisa Iya. hat-trick? Bisa dong hat-trick. Enggak Mainnya lah. di mana? Di Stamford bisa? Iya. Iya Stamford. Ya dress lah kalau nggak bisa hat-trick salah. Ya. Yang menarik Dev, perebutan peringkat kedua sampai Liga Champions. Itu masih rame. Karena Arsenal Dev, sekarang poinnya tuh cuma selisih 5 sama Newcastle Tetap United. jauh, tetap maksudnya Enggak. nggak bakal dilepas pasti sama Arsenal. Ntar dulu, lu jangan main ngomong gitu. Konsentrasinya Arsenal ini lagi ribet sama Liga Champions. Iya. Iya kan? Artinya, ini bisa jadi celah. Apalagi Arsenal masih ketemu Newcastle loh. Iya benar. Iya kan? Iya. Terus Arsenal ada ketemu Chelsea. Enggak, udah. Arsenal ketemu siapa sih? Liverpool. Liverpool. Kalau nggak salah Arsenal ketemu Liverpool sama Arsenal ketemu Newcastle tuh 2 pertandingan beruntun deh. Iya, 2 pertandingan beruntun. Kalau dia loss, Arsenal dan Newcastle otomatis kalau menang lawan Arsenal kan 3 poin. Iya. Terus kalau dia bisa sapu bersih, Newcastle bisa Rank 2. mengakhiri musim dengan runner up. Apalagi kalau Arsenal emang fokus ke Liga Champions. Benar-benar fokus Liga Champions. Iya kan? Tetap dia ke Liga Champions musim depan. Iya. Tapi maksud gua belum tentu nomor 2. Nomor 2, Jadi iya. belum tentu lo hat-trick nomor 2, peringkat kedua 3 musim nih. Iya kan? Iya. Tapi Iya emang melihat kondisi apa namanya? Table yang sekarang dari jumlah torehan poin ya Bang DJ emang semua itu akan ditentukan di matchday terakhir memang. Tapi gua udah semakin yakin ya, mungkin 75% lah ya, udah 75% atau 80% lah. Selain Liverpool dan Arsenal, Newcastle sama Manchester City. Iya, Kalau ngeliat jadwal. Yang rame itu ya Chelsea sama Nottingham Forest dan laga pekan terakhirnya kan. Iya. Chelsea lawan Nottingham Forest. Mainnya di mana? Di Nottingham Forest. Ya makanya gue musim depan lu masih jadi host nggak kalau masa gara-gara Chelsea gak masuk gitu. Masalah hati nih bro, iya kan? Masalah hati. Gue males kan sama host yang timnya lusa-lusa kan males. Ya Aldo, ya elu timnya nggak ke Liga Champions kan repot gue ngobrolnya. Main insya Allah main. Beda. Kita ngomonginnya
malam Rabu, malam Kamis, ngomongin malam Ya tim Jumat. ente dulu nih, tim ente nih. Paling nggak Liga Champions. Iya. Kayak ya udahlah, tapi intinya Iya. nggak, maksud gue Liga Inggris masih rame. Lepas Liverpoolnya Udah juara. udah Iya. juara, ya kan? Iya, makanya kan posisi fix dari apa namanya spot untuk Liga Champions otomatis kan di 5 besar itu akan, kalau menurut gue sih bakal apa namanya, Nggak, lu eh sepakat nggak Newcastle sama City yang satu udah 2 slot nemenin Arsenal sama Liverpool? iya bisa jadi, cuman gue nggak mau bilang begitu dulu karena Hmm. masih sengit banget Bang DJ nih Si 5 besar. sengit ya. Sampai Kayak benar-benar main layangan kalau itu, "Wah, singit nih gitu. even kayak waktu apa ya, mungkin bisa gue bilang dua Fans Chelsea musim. masih nyari pembenaran ini, fans. Ini nih kalau lu ngomong udah setengah-setengah dia kan. Mencoba mengangkat optimisme. 2 musim lalu Heeh. si apa namanya Liverpool udah pasti juara, tapi di match terakhir City bisa ngalahin Aston Villa, baru dia bisa juara di situ. Nah, maksud gue untuk kasus yang Tapi kali itu kan ini, kontrolnya emang udah Manchester City. iya, maksud gue di apa namanya musim yang sekarang untuk di Sport Liga Champions kasusnya kurang lebih sama, Iya. harus dilihat sampai match terakhir Betul. gitu. Dan gini, kalau Chelsea mau ke Liga Champions, mereka harus tampil heroik. Ya harus bisa sapu bersih 4 Sapu match bersih dan 4 match lawannya terakhir. tim-tim kuat itu. Iya, Iya kan? makanya. Mungkin Liverpool udah nggak punya kepentingan sih, bisa aja menang. Iya. Siapa tahu ya udahlah, pemain-pemain yang jarang diturunkan giliran dikasih main sama Arne Slot. Karena nih di perebutan 5 besar semuanya masih saling ketemu Bang DJ. Betul, Jadi betul. Tapi kan selain saling ketemu kan juga ada lawan-lawan tim yang lain, seperti itu loh, Dev. Iya. Ya gue sih berdoa yang terbaik buat lu lah, kalau Chelsea bisa lolos ya kan kita seneng juga. Biar enak ngobrolnya gitu loh. Misalnya, wih, Chelsea ketemu Inter di Liga Champions, kan Iya. enak ngobrolnya gitu loh. Karena udah, ini aja gue masih berharap Inter ketemu MU di Liga Champions, makanya gue doain MU juara Europa League. Iya. Biar enak ngobrol kalau Aldo di sini gitu loh. Ya udah nih gimana lawan Barca nih nanti nih di tengah pekan nih. Pindah kita ke Liga Champions. Inter sama Barca, kan tadi gue udah bilang, udahlah gini, gue sebagai fans Inter Milan, tetap gue dukung, tetap gue berharap, nggak lepas nggak ganti. Cuma kan harus rasional. Yang perlu dimendahi adalah mental. Benar. Lu ngadepin Barcelona, lu datang ke tanah Spanyol dengan kondisi 3 pertandingan terakhir lu belum bisa bikin gol. Kan kalau lu mau menang lu harus bikin gol. Nah ini PR Simone Inzaghi nih, yang gue yakin dia udah tahu lah, udah banyak catatannya. Lini pertahanan, iya kan? Ya lepas lu bilang Inter banyak peluang, ya nyatanya lawan lebih bisa bikin gol. Nah ini apalagi menghadapi Barcelona, Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres, Rafinha, siapa lagi? Banyak pemain Barcelona tuh kalau kita hitung. Dani Olmo. Tapi bukan berarti Inter Milan tidak punya cara ya untuk bisa menghentikan para pemain ini ya. Kalau Acerbi, Bastoni, De Marco, Damian itu dalam posisi yang kondisi yang baik, ya itu bisa aja membuat frustasi Barcelona dalam laga nanti. Ya kalau gue sih berharap seperti itu. Kayak tadi gue bilang, Dev, lu bisa nahan Barcelona, ya itu udah baik. Itu udah baik. Ya biar bagaimanapun Barcelona lebih diunggulkan. Apalagi mereka mengejar Cars Treble ya kan. Kalau gue sebagai fans Inter, ya gue berharap Inter. Ya jangan sampai 2 minggu lalu peluang treble masih ada, sekarang udah trouble ya kan. Aduh, tapi ya sudah mau gimana lagi. Gitu. Kalau menurut gue ya Barcelona lebih diunggulkan. Rasional lah. Iya. Ya kan? Ya emang kayak gitu sih. Iya kan? Iya. Nah, justru yang seru Arsenal sama Paris Saint-Germain. Ini banyak ini juga nih Bang DJ perdebatan lah antara Arsenal sama PSG nih dari mulai gaya permainan kurang lebih ini 2 tim ya sama kayak Barcelona Inter. Ini sebenarnya semifinal yang mempertemukan 2 tim yang bisa beda gaya mainnya. Enggak, maksudnya Arsenal PSG kalau gue baca-baca di di sosial media atau di sosial media lah gitu. Maksudnya ini 2 tim yang punya cara bermain yang gak jauh berbeda, sama-sama saling nyerang. Nah, kansnya gimana gitu. Maksudnya kepentingannya juga dua-dua tim tentu punya kemungkinan gitu. Dua-duanya belum pernah juara juga kan di sini. Yang satu ngincar treble, yang satu ngincar satu-satunya harapan gitu untuk juara. Gitu, main di Arsenal dulu. Main di Arsenal. Ya moga-moga sih
Arsenal tuh nggak nyulitin diri sendiri ya, Mhm. seperti yang biasa dia lakukan. Iya. Ini main di Emirates di tempat yang kemarin mereka baru seri sama Crystal Palace kan, Iya. 2-2 dan yang membuat Liverpool lebih gampang ininya. Tapi gini lah Dev, main di semifinal Liga Champions, which is ini udah lama nggak dilakukan atau menghinggapi Arsenal ya. Iya. Jadi gue yakin Meriam London akan benar-benar termotivasi untuk bisa tiba di Allianz Arena. Ya pertemuannya kan 2 kali dan bahwa mereka mendapatkan kesempatan pertama untuk menjadi tuan rumah itu harus bisa dimaksimalkan. Mhm. Sekali lagi, lepas di Liga Inggris, Arsenal sering banget tidak dalam situasi yang terbaik sehingga banyak sekali melepas poin, kehilangan poin. Tapi kalau menghadapi Paris Saint-Germain, Arteta harusnya sudah punya cara untuk bisa, menghadapi taktik Luis Enrique. Kayaknya nggak ada isu kan kalau pemain yang Nggak ada. artinya semua pemain sebenarnya secara kondisi fisik, stamina harusnya prima. Mhm. Tinggal kepentingan taktiknya seperti apa. Maksudnya dari apa namanya, pertandingan dari apa namanya, data atau pemain-pemain yang udah cedera belum ada yang nambah lagi gitu maksudnya? Yang cedera yang itu-itu aja Iya ya. iya. Tapi kan gue ngelihatnya gini lah, kalau kita ngomongin di lini tengah sampai lini depan, Mhm. sebenarnya kan seimbang lah antara Arsenal dengan Paris Saint-Germain. Iya. Nggak ada alasan buat Arsenal tampil minder, tampil kikuk gitu di hadapan Benar. Les Parisiens gitu ya. Jadi ya buat gue ini akan menjadi laga yang seru. Cuma bagaimana kayak Odegaard, kreativitasnya tuh kan sempat stuck ya atau di situ-situ aja ya. Mhm. Nah ini yang harusnya dibutuhkan oleh Arteta dalam laga semifinal nanti. Mhm. Bukayo Saka ya. Termasuk kalau lu dapat peluang dari titik penalti, ya harusnya bisa Harus dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik ya. optimalkan lah semaksimal mungkin. Karena gini, Paris Saint-Germain ini kan tim yang juga mengandalkan kecepatan deh menurut gue. Pemain-pemainnya Kencang memang. cepet loh, kenceng loh. Begitu mereka dapat bola, itu seperti mereka sudah tahu mau ke lini mana yang mau disisir, kiri, Betul. kanan dan segala Betul, macam. kalau di kanan mau kemana, kalau di kiri mau kemana, Iya betul kan? udah tahu nih. Kalau kamera misalnya ngarahin lagi di kanan, tiba-tiba dari kiri udah ada aja tiba-tiba Iya. kalau ada umpan crossing depan gawang, Mhm. tinggal disikat kayak Mhm. gitu kan. Dan sekali lagi ini pertemuan 2 tim yang mengincar trofi pertama Di Eropa ya? di Liga Liga Champions. Champions. Karena mereka sudah pernah juga masuk final, kalah kan. Kalah, iya. Arsenal kan kalah sama Barcelona 2006 ya kalau nggak salah. Mhm. Kemudian Paris Saint-Germain 2020 kemarin. ya di zaman pandemi ya kalah sama Bayern Munchen. Munchennya Hansi Flick waktu itu. Munchennya Hansi Flick. Iya. Ya jadi menurut gue ini laga seru. Kalau menurut gue sih gue masih 50-50 deh. Iya. Arsenal dengan Paris Saint-Germain. Nggak ada gue ngelihat bahwa lu main sebagai tuan rumah tuh ada keuntungan tersendiri menghadapi Paris Saint-Germain. Iya. Dan lu mesti ingat 3 tim Premier League lainnya itu udah pernah dikalahin sama Paris Saint-Germain. Iya. Manchester City, Liverpool, Aston Aston Villa. Villa. Wah iya Iya kan? bener ya. Dan ngalahin Liverpool sendiri kan di Anfield. Anfield bener. Iya kan? Walaupun ujung menyingkirkannya dengan cara adu Ada penalti. penalti. Ya, Tetap tersingkir. ya kan? artinya Luis Enrique pasti ingin menyempurnakan dikdayanya mereka atas tim-tim Premier League musim ini. Tinggal Arsenal. Sikat bro. Iya kan? Bener. Menurut lu gimana? Kalau Lu gue kayaknya baru kesadar gitu ya? Oh iya tim Inggris semua kan? Gila. Iya lagi. Enggak, karena gue cuman pure ini 2 tim yang gaya bermain. Gue kan selalu lihat dari Gaya gaya bermain bermain. kan memang. 2 tim ini karena memiliki gaya bermain yang gak jauh berbeda dan formnya juga lagi. Gue nggak mau bilang kalau Arsenal di liga lagi nggak perform gitu, karena emang udah sampai sini stage-nya memang fokusnya harus terbagi kan melihat kualitas pemain atau Ya banyaknya Barcelona pemainnya. juga terbagi tapi masih bisa juara. Lu nggak bisa ngomong gitu. Kalau tim jago lu bisa bagi itu dengan baik. Iya kalau dibandingin Chelsea juga masih terbagi. lah iya. Gimana ya mau banteng jauh. Biasa aja. Gimana? Iya maksudnya
kalau Barcelona kan dia masih punya chance di semuanya gitu Bang Ya. Jj. Kalau Arsenal kan mau ngejar Liverpool udah kejauhan gitu. Hmm. Udah cukup jauh lah. Makanya dia konsentrasinya full di sini dan PSG juga lagi apa namanya naruh konsentrasi fullnya di sini. Jadi mau gimana pun ngadepin semifinal ini mereka berdua bakalan apa namanya pol-polan dan jadi gue bilang ini sama kayak lu bakal 50-50 gitu gamenya gitu. Jadi emang kalau kemarin kan lawan Madrid Arsenal ya masih ada kemungkinan lah kita tahu track record Real Madrid. Tapi kan ini kan gak ada yang tahu gitu loh maksudnya gitu. Jadi kayaknya untuk menatap semifinal ini leg pertama khususnya ya Leg- 50-50. Jadi semifinal kita ngomongin jelang leg pertama, Arsenal dan Inter Milan, mungkin ini menjadi kesempatan terakhir mereka untuk bisa dapat gelar musim ini. Iya. Ya karena di Liga Italia kayaknya kan kendali udah dia Napoli yang pegang. benar. Sementara buat Paris Saint-Germain dan Barcelona, kalau lu mau treble, ya lu harus Mati-matian kalahin di sini iya. lawan-lawan di semifinal ini. Jadi kalau Oke. edisi ini, Dev, Hmm. mungkin Liverpool resmi kampiun Liga Inggris, Barcelona OTW treble Iya, winners. oke. Iya kan? Sip. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis Jumat ya. paling iya, hari Di Kamis atau hari Jumat itu. ini kan hari May Day. Mayday Bu, benar. ya kan. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk halftime break kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya guys. Bye bye. Yay! Thank you.